Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ibu-ibu yang saya cintai, yang insyaallah Allah muliakan, mari kita kembali bersyukur nikmat Allah, yang dengan nikmat Allah, atas kehendak Allah, kita bisa bergerak, kita bisa ditolong oleh Allah sampai ke majlis taklim ini atau ke taman surganya Allah. Kemudian salawat beserta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kita kali ini akan melanjutkan pembahasan kemarin tentang hal-hal yang menambah keimanan, hal-hal yang menambah keyakinan kita kepada Allah. Apa aja gitu strateginya gitu ya. Kemarin sudah kita bahas, pertama, selalu memohon pertolongan Allah, selalu meminta, selalu memohon petunjuknya, mana yang baik, mana yang buruk, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan. Apa yang kita mau lakukan harus dimohonkan dulu sama Allah. Mau di dapur, mau di kasur ya, mau di ruangan tengah, mau bekerja, mau bertemu dengan sahabat, mau taklim, mau kita pergi belanja ke pasar dan kemanapun, kita harus selalu memohon, harus selalu minta sama Allah. Apa yang harus kita lakukan yang terbaik, selalu memohon pertolongan Allah. Jadi kalau semakin menambah keyakinan seseorang itu, kalau orang itu satu indikasinya selalu memohon pertolongan Allah, selalu minta. Jadi enggak mau makan asal ngambil nasi, pas makannya aja baru doa, enggak begitu. Pas dari ciduk nasinya juga dia udah ngomong, udah doa. Itu akan menambah keyakinan kita kepada Allah. Buka pintu kamar aja kita baca doa, Bismillahirrahmanirrahim. Itu udah indikasi deh, orang itu yakin kepada Allah, dan keyakinannya itu pasti akan bertambah. Semakin dia banyak memohon pertolongan Allah, semakin banyak dia berdoa di setiap keadaan, itu semakin keyakinannya akan bertambah kepada Allah. Beda yang doanya cuma mau makan doang, mau tidur doang, habis sholat doang, mau masuk kamar mandi doang. Selebihnya ya biasa aja kan doang. Beda. Nah, kita sudah dapat ilmunya kemarin, maka tinggal pelaksanaannya. Yang kedua, banyak berzikir dan memikirkan ciptaan Allah. Karena dengan berzikir dan memikirkan ciptaan Allah, di situ akan timbul rasa takjub kepada Allah. Melihat rumah, ya Allah, ini rumah kalau nggak ada atapnya seperti apa? Ya Allah, Engkau berikan kemampuan seseorang memiliki pengetahuan untuk membuat atap rumah. Gimana kalau enggak? Subhanallah, Engkau menciptakan kami, Engkau juga yang memberikan fasilitas kepada kami gitu. Dipikirin terus bu ciptaan Allah itu. Kemudian kita berpikir begini, ketika semuanya yang hadir di mata kita, kita pikirin yang terucap, yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ujung-ujungnya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau menciptakan ini tuh gak sia-sia. Ada hikmah di balik kejadian ini. Kita lihat telunjuk kita, ini ada hikmah di balik kejadian telunjuk ini. Ada kuku, kenapa sih harus ada kuku?
Apa nggak daging doang gitu? Oh pasti Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nggak sia-sia Allah menciptakan buku ini, pasti ada manfaatnya. Begitu nanti kita berpikir, Bu. Tidak ada kekurangan pada Engkau ya Allah. Kan subhanaka. Allah tuh maha suci dari sifat kekurangan. Kita ini ciptaan Allah, langit dan bumi ciptaan Allah. Tidak ada kekurangan, semuanya ada hikmah di balik kejadian tersebut. Itu dari alam dunia kita pikirin. Bagaimana dengan masalah kita? Ya Allah susah banget sih, sulit banget sih hidup aku ya Allah. Gimana ini ya Allah, ini gimana itu? Langsung kita berpikir. Kan orang yang menambah keimanannya selalu berpikir, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Masalah yang menghinggapi aku ini, itu tuh Allah menghadirkan itu nggak sia-sia. Ada maksud dan tujuan Allah ketika kita disentil oleh Allah. Ada maksud dan tujuan Allah. Tinggal kita bagaimana cara memikirkannya. Itu dipikirkan terus, Bu. Apa aja yang terlintas di sekeliling kita, kita harus pikirkan, kembalikannya kepada Allah. Ini akan menambah keimanan kita, itu kita tuh makin yakin sama Allah. Nah sekarang yang ketiga, untuk menambah keyakinan kepada Allah adalah mempelajari kehidupan dari kisah para nabi, khususnya nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita khususnya saya mengamanahkan kepada Bu Tati, tolong pelajari kisah sirah nabawiyah. Itu intinya apa sebetulnya kisah itu? Bukan hanya sekedar cerita tahu kayak semacam dongeng-dongeng gitu, bukan, Bu. Kalau itu mah udah masa kecil kita udah cukup lah. Sekarang apa hikmah, manfaatnya? Intinya adalah ketika kita tahu sirah perjalanan para nabi dan atau sebelum Nabi Muhammad SAW adalah untuk menambah keyakinan kita. Setelah kita dengar bagaimana ceritanya, seperti kemarin Nabi Ibrahim serta Siti Hajar, itu tuh harus ada terbenam di hati kita ketika lagi banyak kekurangan dalam kehidupan kita. Ya Allah, ini susah banget ya Allah. Kita langsung ingat, kenapa Siti Hajar aja bisa tenang ya? Nggak punya apa-apa. Kenapa aku ada rumah, ada ya simpenan juga masih ada lah gitu, nggak habis-habis amat gitu ya. Kemudian suamiku juga ada, baik, anak-anak, kenapa harus aku lebih pusing daripada Siti Hajar? Mikir gitu Bu ke situ. Itu harus dijadikan pelajaran. Oh iya, saya juga mikir begitu Bu. Kalau ingat Siti Hajar gitu ya, Siti Hajar aja bisa hidup. Ujung-ujungnya kan Allah kasih hadiah terindah ya Bu ya. Sampai sekarang diabadikan royalti beliau. Apa Bu? Zam-zam diabadikan. Itulah kalau orang yang yakinnya luar biasa sama Allah, itu hadiahnya juga nggak main-main. Jadi siap-siap Bu kalau pengen dihadiahi oleh Allah, harus punya keyakinan yang luar biasa kepada Allah. Menurut Ibnu Hazm Bu, kata beliau, kalaupun tidak ada mujizat para nabi, itu nggak penting katanya. Kalau seseorang mau mengambil ibrah dari kisah-kisah para nabi, jadi dengan kisah-kisah para nabi itu kehidupannya gimana itu udah cukup katanya. Gak usah lah seperti bisa membelah bulan, bisa membelah apa, bisa ini tuh itu tuh tidak ada pun tidak apa-apa. Seseorang itu bisa yakin kepada Allah dengan kisah-kisah perjalanan para nabi gitu. Nah, gitu. Kalau kita lihat di dalam Quran surat Hud ayat 120 dikatakan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma sabbitu bihi fu'adak. Ayat 120. Dan semua kisah dari rasul-rasul yang kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengan kisah tersebut kami teguhkan hatimu. Jadi ini menunjukkan kepada Nabi Muhammad, kisah sebelum nabi-nabi sebelum Rasulullah itu
perjalanannya tidak kalah hebat gitu. Jadi aku ingin meneguhkan hatimu gitu. Jadi dengan contoh sejarah yang lalu, Allah ingin mengajarkan kepada Rasulullah bahwa nabi-nabi sebelum kamu juga sudah diberi ujian oleh Allah. Ujiannya juga nggak main-main. Coba kita lihat Nabi Musa yang Nabi Yusuf aja yang kelihatannya enak ya lihat. Enak kalau saya lihat paling ganteng. Kemudian jadi pejabat, jadi orang kaya, jadi orang hebat lah gitu. Tapi kan beliau juga diuji dulu sama Allah. Di apa? Dibenci sama saudara-saudaranya, diintimidasi, diceburin ke sumur, Bu. Gimana Bu kalau kita diceburin ke sumur sama saudara kita? Sakit hati nggak Bu? Nanti ujiannya berat banget ya. Nggak sampai di situ. Digoda, difitnah. Dikiranya Nabi Yusuf yang menggoda Zulaikha. Tapi namanya orang berkuasa, punya duit, itu bisa membalikan fakta kan? Yang salah jadi benar, yang benar jadi itulah kalau orang punya kekuasaan. Contohnya Siti Zulaikha. Makanya Allah bilang, ambillah pelajaran kisah-kisah yang indah, yang baik pada peristiwa Yusuf. Itu cerita tentang Yusuf itu. Di antara kisah kehidupan yang paling kayaknya sempurna, paling banyak itu di kisah Nabi Yusuf. Ibu kalau mau lihat kisahnya, Masya Allah. Itu saya belum selesai, sedang mengkaji, ngaji lah istilahnya ya, tafsirnya khusus surat Nabi Yusuf tentang kehidupan Yusuf. Masya Allah, kenapa? Karena ini kisah yang paling banyak di dalam kehidupan kita. Kisah Nabi Yusuf itu Nabi Yusuf yang kelihatannya enak, itu nggak enak dulu Bu. Masuk penjara, udah orangnya santun, ganteng, masuk penjara lagi ya. Orang ganteng kok masuk penjara, katanya gantengnya aduh, sampai orang kalau mau melihat itu mungkin kalau buat mobil beloknya ke kanan harusnya ke kiri gitu. Kalau nggak lihat batu di depan kesandung umpamanya. Orang lagi motong buah aja kepotong tangannya ya, iris gitu. Berarti saking gantengnya luar biasa. Kalau lewat si Jonathan Pirji itu kan ganteng banget ya Bu. Kita kan gak bakalan gitu-gitu banget. Ini Nabi Yusuf bikin orang salah fokus gitu. Saking gantengnya luar biasa. Tapi tetap aja namanya Allah ingin menguji Nabi. Kata Allah, lihat tuh Yusuf bagaimana. Diuji dulu, masuk di penjara, dikeluarkan, baru dia jadi sosok orang yang hebat. Kata Allah, tapi apa yang terjadi buat orang-orang mukmin? Kata Allah, dengan kisah-kisah tersebut, contoh kita melihat kisah Nabi Ibrahim ya, dilemparkan ke dalam api. Apa yang terjadi? Kulna yana rukuni bardaw wa salaman, gitu kan? Kata Allah, hai api dinginkan. Apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dia dilemparkan? Wa qalu, ingat gak Bu? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kata Nabi Ibrahim, dia berkata Allah yang akan menjadi pelindungku, wakilku, semuanya aku serahkan kepada Allah. Itu keyakinannya luar biasa Bu. Sehingga apa yang terjadi? Karena dia menyerahkan 100% urusan hidupnya kepada Allah, akhirnya Allah memerintahkan makhluknya yang berupa api, ya narikuni bardaw wa salama, dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim. Kalau kita ngomong begitu, qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, dia dilempar ke dalam api, kita mah gosong Bu. Kenapa gosong Bu? Keyakinannya belum sempurna, belum cukup. Mungkin baru di lisan kita ngomong hasbunallah wa ni'mal wakil. Aku tuh baca ya Bu ya, katanya. Dia cerita ke temannya, saya baca hasbunallah wa ni'mal wakil ratusan kali sehari ketika ada masalah. Terus masalahnya selesai nggak? Kagak. Itu Nabi Ibrahim satu kali baca langsung selesai masalahnya. Apa yang membuat beda antara Nabi Ibrahim dan dia? Keyakinan itu nggak bisa diukur dengan lisan Bu. Sudah baca subhanallah, subhanallah,
aku udah baca Yasin, aku udah baca Al-Ikhlas sekian puluh kali, aku udah baca surat Ar-Rahman, aku sudah baca Al-Waqiah dan sebagainya. Kok kagak kaya? Masya Allah, itu salah arti, itu salah mengartikan ya Bu ya. Jadi emang semuanya butuh ilmu, harus punya ilmu. Jadi kejadian-kejadian Rasul pada zaman dulu itu maksudnya adalah untuk menumbuhkan rasa keyakinan di dalam dadamu. Mansabbitu bihi fuadak, kata Allah. Untuk menetapkan yakin kita itu jadi kokoh hati kita yakin kepada Allah. Oh iya, bagaimana perjalanan Nabi Musa ketika dikejar sama Fir'aun? Apa kata pasukannya? Hai Musa, inna lamudrakun, katanya. Aduh, pasti kita ini bakal dicabik-cabik, bakal kalah, bakal dipojokkan, pokoknya bakal dibunuh dan sebagainya. Apa kata Nabi Musa? Namanya orang yang yakin, Bu, nggak ada takut sama sekali. Apa kata dia? Kata inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak, sesungguhnya Tuhanku beserta aku pasti akan beri petunjuk. Ketika suami kita ngomong, mah, aduh gimana ya, ini kok COVID nggak selesai, bulan ini kita kayaknya nggak dapat penghasilan, gimana kita makan anak kita, buat bayar kontrakan dan sebagainya. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Oh, indah banget tuh kalau seorang istri bilang begitu. Jangan panik ya abang, gitu kan? Jangan sedih, sesungguhnya Allah pasti akan memberikan petunjuk buat kita di mana itu kan rezeki yang akan datang buat kita. Gak usah panik, gak usah khawatir. Yang ngasih rezeki Allah bukan karena COVID ini. Nah, Ibu keluarkan ayat ini, Bu. Kalau suami lagi berkeluh kesah, Dia sampai bersin dengerin ini. Oh iya, nanti aku praktekin kalau suamiku ini. Bukan malah begini, Bu, suaminya ngeluh ya. Aduh mah, gimana ini penghasilan kita bulan ini kayaknya minus. Kata istrinya, apa? Apanya sambil melotot gitu. Kalau saya diam aja, nggak bisa. Ini diemnya apa? Takut apa? Gak berkutik? Apa ikhlas? Apa gak bisa ada jawaban? Itu berbagai macam diem itu. Nah, kalau sudah kita belajar, diamnya itu berarti ridho, ya Bu ya. Diamnya itu ikhlas. Juga ada. Cuma kita nggak bisa mengeluarkan kata-kata. Atau juga jangan sampai karena suaminya galak nggak bisa ngomong, padahal dia protes. Tapi kalau orang yang beriman, tenang Bang, insya Allah bulan ini kita kurang, kita minus, insya Allah bulan depan lagi Allah yang masih rezeki. Takwa aja, begitu aja Bu jawabnya, takwa aja. Oh itu suaminya kalau punya istri kayak gini, mama itu istri yang salihah. Ada yang kayak begitu Bu? Ada ya Bu ya. Kita semua insya Allah mudah-mudahan, amin. Pokoknya kalau udah jadi jemaah Majelis Ta'lim balas soleh semua. Amin. Masya Allah. Itu Nabi Musa. Itu Nabi Musa Bu, kalau keimanannya lemah, itu Allah gak bakalan tolong. Kalau keimanannya lemah, apa yang terjadi? Bagi orang yang yakin kepada Allah, kan kita punya surat yang At-Tolak ayat 2 sama 3 ya Bu ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Artinya kalau kita takwa, benar-benar yakin kepada Allah, bergantung kepada Allah, itu jalan yang kita tidak sangka-sangka itu akan datang terjadi. Bagaimana dengan Nabi Musa? Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asaqal bahr. Kata Allah, aku wahyukan kepada Musa, "Hei Musa, pukulkan tongkat itu ke laut," gitu. Setelah dipukulkan, apa yang terjadi? Kemudian laut itu terbelah menjadi 12 bagian. Karena Nabi Musa itu membawa 12 suku, kelompok gitu. Biasa kalau kelompok banyak disatuin ribut kan. Kayaknya seperti ini gitu. Tapi Allah tuh maha adil, dibikin 12
12 jalan gitu, 12 jalan gitu dalam tafsirnya gitu. Kalau dalam Al-Quran nggak ada dalam tafsirnya. Karena Nabi Musa membawa 12 golongan suku ya, suku gitu. Suku. Gitu. Saya melihatnya begini. Ketika Nabi Musa terdesak, Nabi Musa nggak tahu bakal apa yang terjadi di depan, tapi karena keyakinannya kepada Allah kuat, dia yakin apa sih yang tidak mungkin bagi Allah gitu Bu. Tapi kalau kaumnya itu kenapa bilang, aduh Musa kita ini bakal mati, Musa kita ini bakal babak belur dan sebagainya, innalakudrakun. Karena umatnya tidak seyakin dengan Nabi Musa. Apa pelajaran buat kita? Ketika kehidupan kita sudah mentok, tok gitu, hancur, langsung kita berpikir, kita melihat kisah Nabi Musa. Nabi Musa yang di depan yang nggak ada solusi, menurut logika itu nggak ada solusi Bu. Kalau kita kekurangan duit masih ada solusinya, walaupun kita masih bingung gitu ya. Kalaupun suami gitulah gitu ya, main-main dan sebagainya, lain kan masih ada solusi, bisa aja Allah membolak-balikan hatinya menjadi setia kembali, menjadi lembut kembali. Jadi jalan itu masih dilogikakan, masih ada gitu. Tapi kalau Nabi Musa ini nggak ada Bu. Tapi Nabi Musa ada usaha Bu. Usahanya apa? Tongkat bisa nggak membelah laut secara logika Bu? Tidak bisa. Secara logika kita, ketika kita ada masalah di depan kita, masalahnya berat, udah mentok gitu. Ini seperti Nabi Musa, tapi Nabi Musa punya keyakinan, akhirnya laut terbelah. Ini pelajaran buat kita. Ketika mentok seakan-akan tidak ada jalan keluar buat kehidupan kita, kata Allah, kala, enggak ada, kata Allah, inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah yang akan memberikan jalan keluarnya. Jadi ibu jangan suka kecil hati dalam hidup ini. Ini Allah mengajarkan kita, jangan suka kecil hati. Artinya tumbuhkan keyakinan kepada Allah. Kok kayaknya saya sakit-sakitan, aduh jangan-jangan. Enggak usah gitu. Allah mudah untuk menyembuhkan. Kalau enggak sembuh, ya itu ladang amal kita. Dengan kesabaran itu kita diangkat derajat kita dimuliakan oleh Allah, kita dibersihkan oleh Allah. Allah menginginkan ketika kita menghadap Allah itu bersih sebersih-bersihnya diri kita. Hidupnya sementara kan ini. Coba kalau di alam kubur kan lebih lama. Belum lagi nunggu di akhirat. Lebih lama lagi, maksudnya di alam barzah gitu. Jadi dengan kehidupan sementara banyak masalah, banyak ujian, banyak musibah, sabar aja, yakin aja sama Allah, pasti itu sesuatu yang terbaik. Jadi pelajaran dari Nabi Musa ini luar biasa Bu. Saya itu melihat Nabi Musa udah mentok terpojok, nggak ada logika bagaimana dia jalan keluar. Dia tetap berusaha dengan tongkatnya. Tongkat nggak menyelesaikan masalah, itu karena izin Allah. Oh iya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ibu yang sudah punya menantu, ini banget. Ibu sabar saja, doain saja. Jangan dipakai dengan jalan yang tidak taat kepada Allah, dengan memendam rasa benci, rasa kesel, rasa doain dan segala macam. Nggak usah. Doa aja yang baik, minta sama Allah. Kalau kita takwa, di kemudian hari insya Allah akan ada jalan keluar. Atau kita kepada anak, tenang aja, kontrak sabar di jalan Allah, doain, dekati Allah, insya Allah akan memperbaiki anak kita, atau suami kita, atau tetangga kita. Tetap aja kita mau baik, kita mau Allah tujuannya, bukan makhluk. Jadi nggak usah terlalu musingin makhluk lah gitu dalam hidupnya. Kalau orang yakin itu nggak ke makhluk Bu. Orang yakin itu dicaci, dimaki, difitnah dan sebagainya nggak ke makhluk. Artinya hatinya tuh nggak terpaut dengan omelan makhluk tadi. Jadi nggak sakit hati banget gitu. Walaupun gitu kan ada gitu-gitunya. Serahkan sama Allah. Itu orang yang yakin. Maka orang yang yakin itu hidupnya akan tenang, tidurnya nyenyak, makannya enak, wajahnya penuh bersinar. Itu orang yang yakin Bu. Jadi kalau ada wajahnya banget banyak masalah. Kagak yakin. Terus ya. Itu tadi
kejadian Nabi Ibrahim dengan kejadian Nabi Muhammad itu sama. Ketika Nabi Muhammad dalam perang Uhud, kita sudah jelaskan ya Bu ya, ketika di depan itu musuhnya ribuan kan, kita cuma ratusan. Kemudian sahabat-sahabat yang lemah iman, aduh gimana ini, aduh gimana, apa yang dikatakan oleh mereka, oleh Rasulullah kepada mereka? Qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Sama kata-katanya. Artinya benar-benar keyakinannya kepada Allah gitu Bu. Yang di depan secara logika bakal menghancurkan pasukan Rasulullah, tapi karena ketawakalannya yang tinggi, akhirnya kita yang menang. Benar gak Bu? Jadi artinya begini, ketika Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari api, itu kan luar biasa berarti ya. Dan ketika Nabi Muhammad diselamatkan beserta pasukannya oleh Allah, itu juga luar biasa. Apakah beda antara Tuhan Nabi Ibrahim dengan Tuhannya Muhammad SAW? Padahal perjalanannya jauh ke belakang. Sama kan? Itu mengajarkan kepada kita, kalau kita mengatakan kamu tuh harus tawakal kepada Allah, para nabi aja ditolong. Itu kan para nabi sudah lama jauh-jauh ke belakang gitu. Lalu kita lihat perjalanan Pak Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf kan jauh juga. Perjalanan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim jauh juga. Sekarang buat kita mengukur, berarti perjalanan kita dengan Nabi Muhammad jauh, tapi karena Tuhannya sama, berarti Tuhannya mampu melindungi kita juga sama, mampu menolong kita juga sama, mampu memberikan solusi dari semua kehidupan kita juga sama. Gitu pola pikirnya Bu sekarang. Jadi jangan suka berkecil hati, itu kan nabi gitu ya. Ya kita bukan nabi, tapi kan kita dikasih contoh oleh Allah seperti itu. Yakin aja. Yang keempat, bagaimana supaya menambahkan keyakinan kita kepada Allah? Hidup dan bergaul dengan orang-orang soleh. Hidup bergaul dengan orang-orang, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang kita membahas kitab apa Bu yang hari Jumat, Al-Wabilus Shaykh bin Amalis Shalih, yaitu di antara salah satu penambah keyakinan bergaul dengan orang-orang soleh. Karena kalau kita bergaul dengan orang-orang soleh, yang tadinya kita ragu kepada Allah, yang kalau orang ragu itu biasanya Bu, hidupnya selalu berkeluh kesah. Itu ciri orang yang suka ragu-ragu. Contoh, kita mau kondangan, kita tuh bingung mau belok ke A apa belok ke B. Kalau orang ragu, ke A apa ke B, enggak enak banget perasaannya, walaupun dia beloknya ke A, walaupun itu jalannya benar, tapi karena dia ragu, oh jangan-jangan B tadi, jalan terus sampai pikirannya, oh jangan-jangan sana. Padahal di depannya itu udah kelihatan ada janur, tetap aja hatinya was-was. Kenapa? Karena ragu, tidak yakin. Jadi orang yang suka ragu itu biasanya di mulutnya akan terus keluar keluh kesah, kemudian khawatiran dan sebagainya. Itu orang ragu. Tapi kalau orang yakin, walaupun salah jalannya, dia tenang aja. Ini bawa mobil nih, si A bawa mobil gitu ya Bu ya. Saya yakin deh sebelah B, padahal sebelah A. Tapi karena dia yakin, walaupun salah dia akan tenang. Itu bedanya orang yang yakin dengan orang yang ragu. Maka kata Rasulullah, yaribuka ila mala yaribuka. Tinggalkanlah yang meragukanmu, ambil yang tidak meragukan. Kenapa? Karena yang meragukan itu menyiksa. Saya kayaknya ragu deh. Makanya saya tunggu kalau ada pilihan, ya Allah mohon Kau tunjukkan pilihan mana yang terbaik. Ternyata yang kita mohonkan itu belum tentu benar. Allah ingin menguji kita. Kadang-kadang salah. Tapi kalau kita sudah bermohon kepada Allah, walaupun bukan ke sana dulu gitu, harus muter-muter dulu, tapi bawaannya tenang gitu. Bisa dipahami dong? Nah itu, jadi kalau kita bergaul dengan orang-orang soleh, itu akan menimbulkan ketenangan dalam hidup kita, akan menambah keyakinan. Di antara salah satu manfaat
kita punya orang-orang soleh teman, ibu-ibu di sini tuh soleh semua bu. Kata para ulama itu akan mengarahkan minasyak ilal yaqin. Jadi tadinya ragu, itu tuh nantinya jadi yakin sama Allah. Tadinya serba bingung, serba resah, serba nggak percaya gitu. Tapi jadi sekarang ukurannya bukan makhluk lagi, bukan suami kita lagi ukurannya bu. Kan kalau melihat suami, pasti kurang. Ya kerja apa sih dia? Belum lagi yang lain. Tapi kalau kita melihat ukurannya Allah, tenang, Allah yang ngasih rizki. Suami duduk-duduk aja udah kita suruh, kita udah mau usahain gitu ya. Mungkin jalannya dari saya. Kita jadi berusaha bekerja, bantuin. Jalan ada datang, kita doa ya Allah, mudah-mudahan dikasih suami yang penuh tanggung jawab, menafkahi. Tapi yakinnya sama Allah, itu insya Allah bu, Allah akan menggerakkan hati suami. Mungkin suaminya malas atau gimana, digerakkan suami keluar cari nafkah, datang deh, insya Allah tercukupi bu. Kenapa? Karena keyakinan kita kepada Allah. Kita mah biasanya suka ukurnya dari makhluk. Suamiku bisa apa? Nah itu satu. Mengecilkan Allah karena melihatnya makhluk. Suamiku bisa apa? Paling kerjanya gitu-gitu aja dia bisa. Gak bakalan mencukupi dan sebagainya. Karena orang yakin ini sama Allah berarti. Jadi kalau orang yakin sama Allah mah, saya yakin. Pertama yakin dulu sama Allah. Kemudian ya Allah, apa yang harus kami lakukan? Ya Allah mohon pertolongan. Ya Allah mohon bimbingan. Doa. Kemudian bergerak. Bukan hanya doa. Kalau doa terus baca Quran, pegang tasbih, baca Quran, tahajud, tapi di rumah dua-duanya ya nggak datang. Harus ada usaha. Itu kalau udah ada usaha bergeraknya juga set. Karena yakin kan? Yakin. Hari ini kagak laku, besok insya Allah lipat gandakan gitu kalau jualan. Seperti itu. Jadi keuntungan bergaul dengan orang soleh itu yang tadinya ragu, insya Allah menjadi yakin. Ini sabda Rasulullah bu. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalul jalisis salih wa jalisus sauki kahamilil miski wal ghir. Kata Rasulullah. Perumpamaan sahabat yang soleh dengan sahabat yang buruk seperti perumpamaan tukang parfum dan pandai besi. Nah, seperti tukang parfum dan pandai besi. Kalau kita bergaul dengan orang atau dekat dengan toko parfum contohnya bu ya, itu diibaratkan gini sama Rasulullah. Ini ada pemisalan yang luar biasa indahnya. Kata Rasulullah, kalau kalian bergaul dengan orang soleh itu seperti kalian mendekati toko parfum. Minimal ada 3 hal yang akan kalian dapat. Pertama, kalau tidak kalian membeli, kita nggak beli gitu bu, minimal kita dikasih sama tukang parfum. Nih pak, parfumnya kita kok berdiri terus di situ, kayaknya ngeliat-liat tapi nggak beli-beli gitu. Ini pak, ada parfum bagus nih pak, kan dikasih. Kemudian semprot kita pakai. Atau kita beli karena kita punya duit gitu, beli. Karena ada 3 kemungkinan, beli, nggak beli tapi dikasih. Atau yang ketiga, si tukang parfum, namanya parfum, semprit gitu kan. Kemudian ada tester dan sebagainya. Kita tuh wangi banget. Nah, pakai tester lah. Gratis juga kan. Dapat kan jadi wangi walaupun pokoknya di antara 3 keadaan tadi kata Rasulullah. Kalau bergaul dengan orang soleh itu enggak ada ruginya bu. Saya tuh kok nggak bisa ya ngaji di Majelis Ta'lim Anubala. Aduh yang lain mau udah gini. Ibu jangan patah hati, jangan kecil hati, pasti banyak manfaatnya. Itu kata Nabi. Kan orang yang bergaul di sini pasti insya Allah anak solehah semua. Gak ada yang gak solehah. Udah dijamin oleh Allah tamat surga. Kemudian apa yang terjadi kalau kita bergaul dengan orang yang buruk sifatnya? Seperti pandai besi. Kalau tidak kecipratan dengan besi tersebut, artinya nanti baju kita tuh akan bolong-bolong. Yang tadinya
Orangnya kata-katanya baik, dia itu sabar, penyayang, karena gaulnya sama orang yang gak benar. Dia selalu menceritakan keburukan suaminya, menceritakan keburukan tetangganya. Tadinya dia tidak pernah ngomongin ngegibah tetangga, ngegibah suaminya. Akhirnya dia ya suamiku juga. Tadinya nggak pernah. Tapi karena bergaul dengan orang yang jelek, yang buruk, kerjaannya jalan ke mall. Kita kan ada hawa nafsu juga ya Bu ya. Tadinya kita nggak suka ketika bergaul dengan orang soleh, ya seperlunya saja. Tapi karena kita bergaul sama orang yang seneng jalan ke mall, ikut-ikutan. Uang yang harusnya cukup 1 bulan, 10 hari sudah habis. 10 hari sudah habis. Kenapa? Karena bergaul dengan orang yang tidak soleh. Kata Nabi, kalau kita bergaul dengan orang yang tidak soleh ada 2 kemungkinan. Pertama akan kecipratan. Akhirnya baju yang bagus akan jadi bolong, jilbab yang indah akan jadi tidak indah lagi. Begitu, karena kecipratan percikan apinya ya. Kalau tidak kecipratan, Bu Vila, saya bisa bergaul sama orang yang buruk yang sebenarnya dia nggak soleh gitu. Tapi gimana lagi ya, nggak bisa deh kayaknya ninggalin dia. Tapi saya nggak ikut-ikutan dia. Kata Nabi ada 2 kemungkinan. 1, kita ikut dia menjadi buruk. 2, kita akan terwarnai baunya. Baju kita nggak bolong Bu, tapi bau apek. Kalau sama tukang minyak wangi, bau wangi. Orang pada seneng, orang juga tidak terkontaminasi bau-bau yang tidak enak. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang buruk sifatnya, akhlaknya kurang bagus, atau perkumpulan yang tidak mendekatkan kepada Allah, itu ada kemungkinan kita terwarnai baunya. Minimal bau baju kita. Siapa yang mau deketin sama kita? Si Anu nih soleh nih ya. Kemudian nggak enak nih kalau pisah nih, katanya kalau nggak ikut rombongan ini gitu. Karena ada ceritanya ke saya. Bu Vila, kalau saya nggak ikut arisan itu, nanti saya dikucilkan. Begitu alasannya. Saya bilang, kenapa? Ibu takut dikucilkan. Ibu carilah pergaulan yang soleh, kan banyak. Tapi saya udah kadung ini, ya udah mohon sama Allah. Mohon aja sama Allah. Kalau emang logika kita sudah mentok, pikiran kita yang mendominasi, sekarang satu-satunya jalan mohon sama Allah. Ya Allah, kalau emang ini tidak Engkau ridhoi, berikan aku jalan keluar. Saya cuma mengarahkan begitu aja, Bu. Nggak tahu sekarang dia masih berdoa atau enggak. Ya Allah, kalau ini mendekatkan aku kepadamu, berikan ketetapan hati. Tapi kalau dengan bergaul di situ jadi sering resah, gelisah, itu tuh kenapa kok susah ninggalin? Karena hawa nafsunya masih nempel. Mungkin karena di situ pergaulan orang-orang yang punya jabatan. Saya lihatnya karena di situ pergaulan pejabat. Jadi dia mendompleng. Oh, saya kalau nggak bergaul sama ini, nggak diajak jalan kemana, nggak foto-foto dengan pejabat-pejabat, nggak ngikutin acara-acara yang keren. Satu, hawa nafsu yang mendominasi. Yang kedua, karena ada harta di dalamnya, ada dia mendapatkan keuntungan. Nah, sulit juga ini dia melepaskan. Nah, gitu. Jadi emang harus, kalau kita ada niat baik, kita mohon sama Allah, itu nanti Allah akan arahkan, akan alirkan dirinya, tiba-tiba mungkin datang di satu majelis mana yang cocok dengan dia. Jadi ibu kalau udah mentok seperti itu, ya Allah saya pengen jadi orang kayak anu kayak mohon sama Allah. Anak kita bergaul dengan salah pergaulan contohnya, ibu jangan tentunya kuatkan sama Allah supaya Allah kasih jalan dia bergaul, dipisahkan dari pergaulan tersebut. Kan itu akan merusak anak kita kalau pergaulannya buruk. Saya mah ganti-gantinya bilang ke anak, coba deh cari temenmu yang rajin ngaji, ikut kajian di mana gitu. Mau di Fatullah, mau di remaja masjid mana gitu. Atau kamu yang bikin. Nah, saya bilang kamu pahalanya luar biasa. Ajak teman-teman ngaji kemana gitu.
Ayo. Nah itu ya Bu ya. Jadi kalau punya teman itu akan mempengaruhi kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama sahabatnya, tergantung agama di atas agama sahabat dekatnya. Jadi Ibu, makanya Rasulullah kalau mencari seorang anak kita gadis sebenarnya, kita pengen tahu ini anak akhlaknya bagaimana, ini anak agamanya bagaimana. Kan Rasulullah suruh cari orang-orang sekitarnya, betul nggak Bu? Teman-temannya. Jadi benar, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu ditentukan di atas agama sahabat temannya. Walaupun ada anomali, artinya pengecualian itu sedikit, enggak selalu begitu, tapi sedikit itu. Kebanyakan 90% kalau sahabatnya solihah, insya Allah dia soleh. Kalau sahabatnya soleh laki-laki gitu, insya Allah sahabatnya soleh. Begitu. Oh bisa ya, benar. Iya, kalau Ibu cari siapa sih dia, Dek? Coba temannya seperti apa? Kalau si anak kita ngikutin calonnya mungkin bisa dibikin-bikin kan? Tapi coba lihat teman-temannya. Kalau waktu zuhur masih main gaplek, masih makan-makan merokok-rokok, ketawa ke TV, kemudian jalan, padahal udah jam 12:30 nggak menunjukkan sholat dulu. Nah itu sama. Tapi kalau udah jam saat udah makan-makan, udah ngobrol-ngobrol, udah diskusi-diskusi, kemudian temennya bilang ini udah zuhur, kita sholat dulu. Nah gitu. Nah ini sama, itu hampir sama begitu Bu. Tapi kalau udah jam 1, jam 2, udah jam 2, nanti aja deh sholatnya gampang. Nah begitu. Padahal sholat udah jam 2. Setelah mereka ada, biasa mahasiswa kan begitu ya, pada pokok-pokok dan sebagainya, diskusi dan sebagainya. Kita lihat anak kita itu bergaul dengan siapa. Kata Nabi ini, petunjuk Rasulullah, al-mar'u ala dini khalilihi. Tergantung bagaimana temannya itu, begitu ya anak kita juga begitu. Jadi hati-hati ya Bu. Bagaimana ketika Abu Bakar Bu? Abu Bakar itu penuh dengan kekhawatiran Bu. Ketika masuk ke Gua Sur, di Gua Sur itu musuh kelihatan kakinya, dia kan gemeter kan, tapi karena temennya orang yang keimanannya luar biasa, tenang Abu Bakar, begini. Kalau kita mungkin kalau Nabi Muhammad bilang Abu Bakar, bakar atau karkar gitu, Masya Allah ya. Ini bukan ini kalau kita teman gitu ya. Seandainya ada 2 orang dan ketiganya adalah Allah, bagaimana perasaanmu? Apa kata Abu Bakar? Ya pasti tenanglah, orang Allah yang ketiganya. Itu juga makhluk Allah, kita juga makhluk Allah. Allah Maha ini. Artinya Nabi Muhammad ingin memberikan keyakinan kepada temannya. Tadinya Abu Bakar gelisah, resah, takut dan sebagainya. Di situ Abu Bakar jadi tenang. Oh iya ya, kita kan berdua, seandainya yang ketiganya Allah, bagaimana Abu Bakar? Kata Rasulullah, ya pasti tenang. Nah ini, jadi kalau bergaul sama orang yang yakin, yang soleh itu akan memberikan masukan-masukan yang menyenangkan Bu. Menyenangkannya tapi di jalan Allah gitu. Seperti kemarin saya di bis, persis banget, harus masuk jam 8:30. Saya 8:30 masih di bis. Bagaimana Bu? Padahal ini acara perdana gitu. Saya agak khawatir, aduh ini gimana. Terus saya mohon sama Allah, ya Allah, saya ini harus bagaimana? Sedangkan dekat. Namanya di Jakarta dekat, kita tidak bisa memprediksi, bisa macet atau bisa lancar kan. Kalau lancar saya sampai 5 menit lagi. Tapi kalau macet bisa setengah jam. Saya tambah malu, udah 1 jam ini telat. Saya mohon sama Allah, saya pejamkan mata, ya Allah, tunjukkan jalanmu, apa yang harus saya lakukan. Apakah naik Gojek, apa saya naik ini. Tiba-tiba ada ibu-ibu masuk pakai jilbab. Saya tanya, Bu, kalau hotel Swiss Bell itu di mana ya? Oh itu tuh sebentar lagi nyampe Bu, kata beliau. Oh iya ya, saya ini udah telat 1 jam nih Bu, bagaimana ya? Saya bilang gitu. Saya tanya,
Tapi itu melalui permohonan dulu sama Allah. Kata beliau begini, Bu, sebentar lagi deh kayaknya nggak usah naik Gojek, kata dia. Sayang-sayang katanya gitu. 5 menit lagi, Bu. Tapi di depan macet, lampu merah. Terus ibu sudah telat lama ya, kata dia. Nanya-nanya acara apa. Ini udah telat 1 jam nih, jadi saya nggak enak nih, Bu. Tapi biasanya kan suka ada molor gitu ya, mungkin setengah jam lah saya telatnya. Terus kata beliau begini, oh begini aja deh, Bu, katanya gitu. Ini kan lagi berhenti nih, Bu. Ibu naik ojek aja. Takutnya lama ini lampu merah, kata dia. Itu di situ jadi saya tenang, Bu. Tenang. Tadinya saya was-was. Di mana hotel itu tempatnya nggak tahu. Dia tahu. Ibu sebentar lagi sih tinggal belok, kata dia. Pertamanya nggak usah lah naik Gojek, sayang-sayang. Saya tenang. Tapi dia mikir lagi. Tapi ini lampu merah macet ya, Bu ya, kata dia. Ibu kalau mau naik Gojek aja deh, katanya. Akhirnya saya ikutin naik Gojek. Di situ saya tenang. Jadi apa? Yang nunjukin itu saya yakin Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Allah tidak sia-sia menunjukkan apa yang saya minta gitu. Kemudian saya nyampe lah ke situ baru dimulai. Tapi kalau saya nunggu saya nggak tahu nyampe kali. Betul, Bu, itu. Jadi pelajarannya apa? Pelajarannya kalau mau berteman kita memohon dulu sama Allah, ini soleh apa enggak. Nanti insya Allah Allah akan hadirkan teman yang terbaik buat kita gitu. Jadi kalau yang soleh itu insya Allah akan menenangkan pikiran kita. Yang terakhir, menghadapi segala ujian itu atau masalah dengan iman dan amal soleh. Kayaknya nggak cukup waktunya ya, Bu ya. Kita lanjutkan insya Allah Selasa depan. Ini ada 5 poin. Kita nggak usah terburu-buru, yang penting sampai tujuan kita. Karena kadang-kadang terburu-buru itu dari setan, walaupun bentuknya baik. Tapi kalau nggak bisa dipahami sama ibu-ibu, percuma kan? Selesai nih materi ini kita sekarang. Tapi karena terburu-buru yang kita ngerti 4, yang satu justru yang satu itu yang kita butuhkan. Nah, khawatirnya seperti itu. Kita tidak tahu. Cuma saya memohon pertolongan Allah dan kita jangan menginginkan bila ini nggak selesai 2 minggu nih 5 poin gitu. 2 hari ya. 5 poin 2 hari, kita 3 hari insya Allah sama selesai depan. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang menyenangkan, tidak berkenan dengan ibu semua. Dan saya juga mohon ampun kepada Allah. Nas'alukan afwa wal afiyah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.